Ada ya screen-nya? Ada Bu. Jadi setelah kemarin kita menganalisis debit banjir rancangan, sebenarnya ada satu tugas lagi yang harus kita lakukan, yaitu menghitung keseimbangan air. Jadi untuk menghitung keseimbangan air ini ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah ketersediaannya, dan yang kedua itu adalah kebutuhan airnya. Nah, karena kan namanya juga keseimbangan air, maka harus ada keseimbangan antara ketersediaan dan juga kebutuhan. Nah, kalau misalnya air yang tersedia itu ternyata lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhannya, maka itu sih kondisinya tidak apa-apa ya, karena kondisi airnya itu berada dalam kondisi surplus, artinya tidak kekurangan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika ketersediaan airnya itu jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kebutuhannya. Nah, berarti itu kan berada dalam kondisi defisit. Kalau misalnya berada dalam kondisi defisit, berarti ada beberapa kebutuhan yang kebutuhan airnya itu tidak bisa terpenuhi gitu, atau jadi kekurangan air. Nah, baik, kita langsung saja materinya. Nah, di sini ini ada pengertian dari ketersediaan air. Nah, ketersediaan air ini biasanya dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik, atau misalnya kalau skupnya itu besar, maka bisa dinyatakan dalam miliar meter kubik per detik, atau justru malah bisa juga dinyatakan dalam milimeter per hari. Nah, di mana ketersediaan air ini ada? Nah, ketersediaan air ini ya beradanya di di cekungan-cekungan air atau di tempat biasanya air itu berada. Contohnya di mana? Contohnya bisa ada di bendung. Kemudian untuk menghitung nilai ketersediaan air, kita juga bisa mendapatkan datanya itu di pos duga air, atau bisa juga kita peroleh di waduk, atau misalnya di wilayah sungai, atau di das, atau bisa juga di wilayah administratif seperti di provinsi dan juga di kabupaten. Nah, ini dihitungnya bagaimana? Nah, ketersediaan air ini itu dihitung dalam suatu durasi atau waktu tertentu. Misalnya kita mau menentukan debit di suatu pos duga air, di sini pos duga airnya dinyatakan ada di Stasiun Biyongga di Kayu Bulan pada tanggal 10 Agustus 2015. Nah, nanti kita tinggal sebutkan saja satu angka atau satu nilai. Misalnya debit air di pos duga air di Stasiun Biyongga ini pada tanggal 10 Agustus 2015 ketersediaan airnya tersedia nilainya adalah 100 meter kubik per detik. Jadi kita hanya tinggal menyebutkan satu angka saja untuk menetapkan atau untuk menyebutkan berapakah nilai ketersediaan air di suatu pos duga air tersebut gitu. Nah, itu adalah sedikit penjelasan mengenai ketersediaan air. Nah, di sini ini ada dua buah grafik debit, di mana kalau yang atas ini adalah grafik debit bulanan, sedangkan kalau yang bawah ini adalah grafik harian. Jadi beda durasinya. Kalau yang atas itu bulanan, kalau yang bawah itu harian. Nah, kalau di grafik yang atas ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ini pencatatan debitnya bisa kita lihat bahwa pencatatan debit di stasiun tersebut itu dilakukan secara rutin selama kurun waktu 20 tahun ya, berarti dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Nah, bisa terlihat juga dari grafiknya, di sini tidak ada grafik yang terputus. Artinya kalau misalnya tidak ada grafik yang terputus, berarti pengukuran debitnya itu dilakukan secara terus-menerus atau secara rutin tanpa ada waktu yang terjeda. Nah, si data historis debit ini nantinya bisa bermanfaat untuk keperluan analisis, seperti misalnya kita mau menganalisis tren pada debit tersebut gitu. Atau juga kita bisa menentukan pola musiman pada stasiun tersebut, atau ini juga bisa dijadikan sebagai dasar kalau misalnya kita mau merencanakan suatu bangunan air atau mau merencanakan sumber daya air di daerah tersebut gitu. Nah, begitupun dengan yang bawah untuk yang data debit harian.
kalau data debit harian di sini, ini bisa terlihat detail fluktuatifnya secara harian gitu. Di mana misalnya puncak-puncak debit itu berada, kemudian berarti kan kalau misalnya si debitnya itu besar atau debitnya puncak seperti ini, kita bisa menganalisis atau kita bisa menentukan bahwa pada saat itu terjadi kejadian banjir atau misalnya curah hujan pada saat itu lumayan ekstrim sehingga mengakibatkan debit yang tinggi atau debit yang besar. Nah, si sama halnya seperti untuk data debit bulanan, data debit harian juga ini bisa kita jadikan sebagai dasar, sebagai dasar untuk perencanaan sumber daya air ke depannya. Gitu. Jadi ya yang bagus itu pengukuran data debit ini ya seperti ini gitu, dilakukan secara terus-menerus dan secara konsisten supaya kita bisa lihat fluktuasi alirannya dari tahun ke tahun gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini sama juga. Ini adalah grafik debit bulanan di mana waktunya debitnya untuk stasiun ini juga bisa kita lihat dia terjadi secara fluktuatif gitu, naik turun. Ada bagian yang naik, kemudian ada bagian yang turun. Kalau misalnya bagian yang naik, ini berarti bisa terlihat bahwa pada saat tersebut itu terjadi musim hujan karena kan debitnya naik atau debitnya besar. Kemudian pada saat debit turun seperti ini juga bisa kita nyatakan bahwa pada saat itu ini adalah terjadinya musim kemarau. Berarti bisa kita pastikan bahwa dari data ini debit bulanan yang terjadi pada stasiun di Sungai Bengawan Solo ini khususnya di wilayah Napel ini dipengaruhi oleh pola sistem hujan tahunan gitu. Jadi kan kalau misalnya dalam satu tahun itu kalau di Indonesia itu kan musimnya dibagi jadi dua ya, ada musim hujan, ada musim kemarau. Nah ini menganut sistem seperti itu gitu. Jadi si debitnya tuh fluktuatif. Kalau misalnya dia sudah berada pada debit tinggi, nanti dia akan menuju debit yang rendah. Artinya setelah terjadi musim hujan, maka akan terjadi musim kemarau. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tadi itu adalah gambar grafik debit bulanan di Sungai Bengawan Solo, khususnya di daerah Napel. Nah, selanjutnya di sini juga sama. Ini adalah data debit bulanan juga untuk Sungai Bengawan Solo di daerah Napel, cuman ada beberapa parameter lain. Nah, parameternya apa saja? Nah, di sini parameternya selain digambarkan nilai debit rata-rata, ini juga ada nilai debit maksimum, pengukuran debit maksimum, kemudian ada pengukuran Q 80%, ada pengukuran Q 90%, dan juga ada pengukuran debit minimum. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada bulan Februari sampai dengan bulan April ya, atau ya dari bulan Februari sampai dengan bulan April ini terjadi nilai debit maksimum gitu. Nah, si debit maksimumnya ini terjadi dari bulan Februari sampai dengan bulan April. Nah, berarti dari situ kita bisa simpulkan bahwa dari bulan Februari sampai dengan bulan April itu adalah musim itu adalah musim penghujan. Kenapa terjadi musim penghujan? Karena ya tadi, berarti kan debitnya besar. Kalau misalnya debitnya besar, maka curah hujannya juga akan karena debitnya besar, nah debit besar itu dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi itu terjadi pada saat musim penghujan gitu. Nah, lain halnya pada bulan Juni sampai dengan bulan November. Nah, di sini di bulan Juni sampai dengan bulan November kita bisa lihat bahwa pada saat itu terjadi nilai debit minimum dan juga debit maksimum yang nilainya hampir mendekati nol. Berarti kalau misalnya dia hampir mendekati nol, tidak ada masukan atau tidak ada inflow pada sungai tersebut. Nah, berarti kan kalau misalnya tidak ada masukan atau tidak ada info pada sungai tersebut, nah, maka kan masukan di dalam siklus hidrologi itu kan salah satunya adalah hujan. Kalau misalnya inputnya itu sama dengan nol, maka hujannya juga nilainya sama dengan nol. Kalau misalnya tidak terjadi hujan, maka ya
di situ adalah terjadi musim kemarau. Nah, di sini ini terjadi musim kemarau. Nah, pada saat musim kemarau ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai pada saat musim kemarau di daerah tersebut itu terjadi, apa namanya, jangan sampai di daerah tersebut itu terjadi, defisit air gitu atau kekurangan air. Nah, sehingga, si data ini juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk, perencanaan, sumber daya air, bagaimana caranya supaya, salah satu tujuannya adalah untuk pengendalian agar tidak terjadi, defisit air atau tidak terjadi kekeringan. Nah, ini adalah debit bulanan rata-rata dengan beberapa parameter untuk Sungai Bengawan Solo. Kemudian selanjutnya ini ada satu lagi, ini namanya adalah kurva durasi aliran sungai atau dikenal juga dengan flow duration curve. Yang mana si flow duration curve ini menunjukkan seberapa sering debit tertentu itu terjadi di sungai. Jadi presentase ini menunjukkan seberapa sering debit tersebut terjadi. Kan ini grafiknya menghubungkan antara presentase dan juga besar debit, di mana ya yang untuk sumbu Y-nya ini menentukan atau menunjukkan nilai besar debitnya, sedangkan untuk yang sumbu X-nya itu menunjukkan seberapa besar presentase terjadinya debit tersebut akan terjadi gitu. Nah, dari grafik ini bisa terlihat bahwa kalau misalnya debit besar, contohnya misalnya di sini debitnya antara 1.200 sampai dengan 1.400 meter kubik per detik, itu presentase kejadiannya hampir menuju 0% gitu atau kurang dari 5% ya. Di sinilah nilainya kurang lebih 5% lah ya. Nah, nilainya kurang dari 5%. Berarti apa? Berarti kejadian debit besar itu ya sangat jarang terjadi gitu di sungai tersebut. Nah, sebagian besar di sungai tersebut itu mengalir debit di mana nilai debitnya itu di bawah 300. Nah, ini kan ya, kalau misalnya kita lihat misalnya presentasenya dari 40 sampai dengan 80%. Dari 40 sampai dengan 80% ini nilai debitnya di bawah 400 gitu atau ya bisa kita anggap di 40% ini nilai debitnya adalah 300 meter kubik per detik gitu. Jadi di sungai tersebut kemungkinan besar alirannya yang sering terjadi itu nilainya adalah di bawah 300 meter kubik per detik. Nah, pola ini itu mempertegas pentingnya penyimpanan air selama musim hujan untuk memenuhi kebutuhan air di musim kemarau. Jadi si kurva ini berguna selain untuk menganalisis pasokan air, ini juga bisa kita gunakan untuk mengetahui potensi sungai tersebut gitu. Selain untuk misalnya kan potensi sungai itu biasanya digunakan untuk apa? Misalnya digunakan untuk air minum, apakah itu untuk PLTA maupun misalnya untuk pengendalian banjir. Jangan sampai kan tujuannya kita mau mengkonservasi air nih atau mau menjaga air. Nah, jangan sampai air yang kita konservasi itu justru malah membahayakan karena jumlahnya yang tidak terkontrol gitu sehingga mengakibatkan banjir. Nah, itu adalah grafik durasi alirannya atau flow duration curve-nya. Selanjutnya, di sini ada perhitungan ketersediaan air. Jadi, perhitungan ketersediaan air ini bisa kita lihat grafiknya atau flowchart-nya. Pertama, kita menganalisis dulu potensinya. Jadi, menganalisis potensi itu dilihat dari dilihat dari sumber air yang mau kita analisis gitu, atau sumber air yang mau kita manfaatkan. Nah, dari sumber air tersebut itu kan macam-macam ya, bisa diambil dari sungai, bisa diambil dari bisa diambil dari waduk, bisa diambil dari bendungan dan lain sebagainya gitu. Nah, dari analisis potensi tadi, selanjutnya kita lihat apakah tersedia data debit lebih dari 10 tahun. Nah, jawabannya kan antara iya dan tidak. Kalau misalnya ada atau iya, terdapat data historis berupa data debit lebih dari 10 tahun, maka
Selanjutnya data debit tersebut bisa langsung kita analisis. Cara menganalisisnya seperti apa? Cara menganalisisnya adalah, kita akan mengurutkan data debitnya dari yang besar ke yang kecil, selanjutnya setelah kita urutkan, kita akan menghitung frekuensinya atau melakukan analisis frekuensi, seperti yang sebelumnya sudah kalian lakukan. Cuma perbedaannya kalau misalnya yang sebelumnya kalian lakukan itu kan menganalisis frekuensi data hujan. Nah, kalau yang ini karena kebetulan data debit yang tersedianya juga rentang waktunya itu panjang, maka kita tidak perlu menganalisis data hujan untuk memperoleh data debit. Tapi dari data debit historis yang sudah ada, kita lakukan analisis frekuensi sehingga nanti akan diperoleh nilai data debit rancangan gitu. Nah, sehingga nanti kan setelah kita menghitung analisis frekuensinya, kita membuat kurva hubungan antara frekuensi dan juga debit untuk selanjutnya adalah kita menghitung potensi alirannya. Namun kalau misalnya ternyata kita tidak memiliki data debit lebih dari 10 tahun, tapi hanya tersedia data hujan, seperti contoh tugas besar yang kalian kerjakan itu kan tidak ada data debit, tapi adanya data hujan. Maka kita bisa menganalisis data debit di wilayah tersebut dengan menggunakan data hujan gitu. Nah, tapi dari data hujan ini juga sama, kita harus lihat lagi, apakah misalnya tersedia data debit kurang dari 5 tahun. Nah, kalau misalnya tersedia, maka selanjutnya kita bisa melakukan, pemilihan model. Ini maksudnya pemilihan model R to R itu maksudnya adalah pemilihan model rainfall to runoff. Jadi ini adalah model pengaliragaman dari hujan menjadi aliran. Nah, eee model transformasi hujan menjadi aliran itu yang mana? Yang kemarin itu kalian analisis, yang menggunakan metode rasional dan juga menggunakan metode hidrograf satuan. Nah, itu adalah model transformasi dari rainfall menjadi runoff, gitu. Nah, baru selanjutnya setelah kita pilih, model transformasinya, kita lakukan kalibrasi model. Nah, jadi setiap kita melakukan pemodelan, kita harus melakukan langkah kalibrasi. Tujuannya adalah untuk, supaya, si model yang si analisis hidrologi yang kita modelkan, itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, gitu. Nah, setelah melakukan kalibrasi model, selanjutnya adalah kita men-generate data debit yang sintetis tadi. Karena kan, diperolehnya dari data hujan, maka nanti data debit yang dihasilkan itu adalah data debit sintetis atau data debit buatan. Nah, kalau misalnya ternyata dari sini baru nanti, eee, ke step yang, di mana kita harus mengurutkan data debit dari yang besar menuju yang kecil, gitu. Eee, nah, dari data hujan ini kalau misalnya tidak tersedia data hujan bagaimana? Kalau misalnya tidak tersedia data hujan, maka ada alternatif lain atau alternatif yang terakhir, di mana metode yang digunakan itu adalah metode analisis regional. Nah, jadi kalau pakai metode analisis regional ini adalah pilihan terakhir saat misalnya kita mau melakukan suatu analisis hidrologi tapi tidak memiliki data hujan maupun tidak memiliki data debit, tuh. Jadi, misalnya kita mau merencanakan, pembangunan suatu bendung, di mana bendungnya ada di das ini misalnya. Nah, tapi di das ini itu tidak ada data hujan maupun tidak ada data debit. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka kita bisa menggunakan data hidrologi di das tetangganya atau di das yang ada di dekat, bendung tersebut akan dibangun gitu. Nah, metode yang digunakan itu adalah metode regional, di mana pada metode regional ini kita mau mencari data hidrologi pada das X misalnya dengan menggunakan data hidrologi yang ada pada das Y atau di das yang besar ini, gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah ya ini dengan membandingkan luas atau, tebal aliran, kemudian setelah kita membandingkan luas atau tebal aliran tersebut, kita juga harus menyesuaikan dengan pola hujan tahunan di das tersebut atau di das yang mau kita tinjau atau
ya di das yang mau kita tinjau. Tentu saja dengan menggunakan model hujan aliran dan juga parameter yang sama antara das tinjauan dan juga dengan das yang mau kita cari analisisnya gitu. Jadi kita mau melakukan analisis hidrologi di das X tapi menggunakan das Y. Nah, tapi tidak semata-mata data yang ada di das Y itu kita gunakan. Nah, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Nah, pertimbangannya yang pertama kan perbandingan luas, kemudian yang selanjutnya adalah kita juga harus sesuaikan dengan pola hujan di das yang mau kita cari analisis hidrologinya, dan juga model hujan alirannya. Nah, kan parameternya juga berbeda ya antara das X dan juga das Y, karena kan di beberapa analisis hidrograf itu ada beberapa parameter yang disesuaikan dengan kondisi dasnya. Nah, berarti kan kita harus sesuaikan dengan kondisi das yang mau kita cari gitu, analisis hidrologinya. Nah, itu adalah metode regional. Jadi kalau metode regional ini adalah metode terakhir dalam analisis hidrologi, di mana kalau misalnya kita tidak memiliki data hujan maupun data debit, tapi yang kita miliki hanya data das saja atau data daerah aliran sungai saja. Maka untuk mencari nilai analisis hidrologinya kita bisa gunakan metode regional. Nah, lalu selanjutnya di sini ada yang namanya keandalan penyediaan sumber daya air. Jadi ketersediaan air ini biasanya kita nyatakan dalam dalam kalimatnya. Biasanya kalau air yang tersedia berarti ini kita nyatakan dalam keandalan gitu. Jadi ketersediaan air ini dinyatakan dinyatakan kalimatnya dengan kalimat keandalan gitu. Nah, di sini untuk menyatakan nilai keandalan terdapat beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama, keandalan ini bisa ditinjau dari segi waktu, atau rumusnya ini RT sama dengan N kecil dibagi dengan N besar dikalikan dengan 100%, atau keandalan ini juga bisa kita nyatakan berdasarkan volume gitu. Kalau misalnya berdasarkan volume, kalau tadi kan yang waktu dilihat dari jumlah waktu kebutuhan air terpenuhi dibagi dengan jumlah seluruh waktu, berarti kalau misalnya keandalan ini dinyatakan dalam bentuk volume, maka kita nyatakan rumusnya adalah V kecil dibagi dengan V besar, di mana V kecil ini adalah volume penyediaan air atau volume air yang tersedia dibagi dengan volume air yang dibutuhkan, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, jika keandalan sistem ini dinyatakan dalam R, maka resiko kegagalan atau F ini nilainya adalah 1 dikurangi dengan R. Jadi si F ini rumusnya adalah 1 dikurangi dengan R. R itu yang mana? R itu yang ini. R ini bisa dinyatakan dalam satuan waktu atau R juga bisa dinyatakan dalam satuan volume. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah irigasi boleh mengalami kegagalan penyediaan air? Boleh nggak? Harusnya nggak boleh. Iya, berarti kan kalau misalnya kita mau merancang suatu saluran irigasi, kemudian penyediaan airnya itu gagal, maka apa yang akan terjadi? Kekeringan. Iya, kering kan, berarti sawahnya tidak bisa diairi. Kalau misalnya sawahnya tidak bisa diairi, maka potensi yang akan terjadi adalah gagal panen. Berarti kan si petaninya tidak akan bisa panen ya, akan mengalami gagal panen. Kalau misalnya gagal panen ya rugi gitu. Si petaninya rugi, kemudian nanti kan untuk konsumennya sendiri, kalau misalnya di suatu wilayah misalnya terjadi gagal panen, berarti kan stok berasnya akan menurun. Kalau misalnya stok berasnya menurun, sedangkan tingkat permintaan dari konsumennya itu besar, maka nanti kan akan terjadi kenaikan harga gitu. Nah, jadi nyambung kemana-mana lah. Jadi harus diusahakan bahwa jangan sampai ketersediaan air ini lebih kecil nilainya dibanding dengan kebutuhan air, karena kalau misalnya contohnya aja kayak tadi irigasi, kita mengalami kegagalan penyediaan air untuk stok air irigasi, maka nanti potensi yang akan terjadi itu adalah gagal
panen. Yang mana kalau misalnya sudah gagal panen berarti kan resikonya itu akan kemana-mana gitu. Nah, ini adalah kriteria keandalan penyediaan sumber daya air. Jadi, keandalan untuk penyediaan sumber daya air ini tergantung dari tujuannya. Nah, kalau misalnya untuk tujuan irigasi, maka syarat keandalannya adalah 80%. Kemudian kalau misalnya air baku, itu syarat keandalannya adalah 90%. Sedangkan untuk aliran pemeliharaan sungai, ini keandalannya adalah 95%. Jadi keandalan tuh apa ya? Keandalan tuh kayak semacam kita harus bisa mengandalkan air di sumber air tersebut itu kurang lebih senilai 90% karena kita tidak bisa mengandalkan 100% gitu. Karena kan hidrologi ini sifatnya probabilitas. Kalau misalnya dia sifatnya probabilitas, maka tidak ada yang nilainya itu 100%. Jadi gimana ya? Kayak ngerti kan? Andal. Jadi mengandalkan, ngandelin gitu. Ya misalnya kalian kebayang kan kata andal, mengandalkan. Mengandalkan tuh artinya apa? Nah, kebayang nggak? Kebayang. Nah, gitulah. Jadi intinya kita tuh mengandalkan pada suatu sumber air 80% sumber air tersebut itu akan memenuhi kebutuhan kita gitu. Kayak misalnya kebutuhan irigasi itu 80% kebutuhannya, kemudian air baku kebutuhannya adalah 90%, kemudian aliran pemeliharaan sungai itu kebutuhannya adalah 90%. Nah, kita yakin si sumber air itu bisa memenuhi kebutuhan air tersebut gitu, sesuai dengan tujuannya. Kayak irigasi itu membutuhkan 80%, baku 90%, kemudian pemeliharaan sungai itu adalah 90%. Nah, kalau misalnya ternyata si sumber air tersebut itu tidak memenuhi persyaratan keandalan yang tadi, nah berarti kan keandalannya harus si potensi dari sumber air tersebut kan itu harus ditingkatkan supaya nilai keandalannya juga dapat meningkat. Nah, untuk meningkatkan keandalan caranya seperti apa? Nah, caranya adalah dengan membuat suatu tampungan atau membuat suatu waduk atau membuat suatu embung. Jadi ya dikonservasi, jadi dikumpulkan air di daerah tersebut atau air di sungai tersebut itu kita kumpulkan atau kita tampung dalam bentuk waduk ataupun dalam bentuk embung, atau misalnya selain kita buat suatu tampungan untuk menampung air, kita juga bisa mensuplesi dari sungai lain. Maksudnya suplesi di sini adalah kita menyadap atau kita mengambil dari sungai lain gitu untuk memenuhi kekurangan di untuk memenuhi kekurangan di daerah kita gitu dengan cara menyadap atau dengan cara mengambil dari sungai lain. Atau cara yang ketiga adalah dengan cara konservasi atau dengan melestarikan daerah tangkapan airnya supaya nanti kapasitas infiltrasi di daerah tersebut itu menjadi tinggi. Kalau misalnya kapasitas infiltrasinya tinggi, maka nanti groundwater-nya juga akan tinggi. Groundwater-nya juga akan tinggi. Selain groundwater atau air tanah atau tampungan air tanahnya juga tinggi, maka kan nanti dari kalau tampungan air tanahnya itu juga tinggi atau besar, dia juga bisa memberikan inflow atau memberikan masukan ke ke sungai gitu. Bisa merecharge sungai dari bisa merecharge sungai dari tampungan air atau dari tampungan air, bisa merecharge sungai dari si groundwater atau si tampungan air tanah ini gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menghitung nilai debit andalan? Kalau misalnya kita punya data debit yang tadi sudah disebutkan minimal data debitnya itu adalah 10 tahun. Jadi kita harus punya data debit lebih dari 10 tahun. Nah, kalau misalnya data debitnya sudah kita punya, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan 3 cara ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan cara Weibull,
yang kedua adalah dengan cara statistik, dan yang ketiga adalah dengan cara persentil. Tapi ya di antara 3 metode atau 3 cara ini yang paling banyak digunakan itu adalah dengan menggunakan cara Weibull. Nah, kalau pakai cara Weibull ini, cara pengerjaannya adalah kita menyusun si data debit yang kita miliki tersebut dari yang besar ke yang kecil. Kemudian setelah kita susun dari yang besar ke yang kecil, kita urutkan data debitnya. Kita beri urutan data debitnya dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Kalau misalnya jumlah datanya ada 11, ya berarti kita kasih nomor dari yang nomor 1 sampai nomor 11. Nomor 1 itu adalah data debit yang paling tinggi dan nomor 11 itu adalah data debit yang paling kecil. Nah, setelah itu kita tinggal hitung nilai probabilitasnya, di mana nilai probabilitas ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus R dibagi dengan N besar ditambah dengan 1. R ini adalah menyatakan jumlah urutan, berarti N ini adalah jumlah datanya ditambah dengan 1 gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mencari probabilitas mau mencari nilai probabilitas data debit yang pertama, berarti rumusnya adalah 1 dibagi dengan, kalau jumlah tahunnya itu ada 11, maka dibagi dengan 11 ditambah dengan 1. Jadi 1 dibagi dengan 12. Jadi probabilitas untuk debit yang besar itu misalnya itu nilainya adalah 1/12 gitu. Nah, kalau misalnya mau mencari berapakah nilai probabilitas untuk 80%, 90%, dan juga 95%, nanti kita tinggal interpolasi aja gitu dari nilai probabilitas yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, itu adalah dengan menggunakan cara Weibull. Selanjutnya ada cara statistik. Kalau pakai cara statistik, ya rumusnya seperti ini. Jadi kalau kita mau mencari nilai Q80, maka rumusnya adalah X rata-rata. X rata-rata ini adalah nilai debit rata-ratanya, kemudian dikurangi dengan 0,84 dikalikan dengan standar deviasi. Kalau misalnya mau mencari nilai Q90, maka nanti 0,84-nya kita tinggal ganti dengan 1,28. Sedangkan kalau misalnya mau mencari nilai Q95, berarti kita tinggal ganti nilai konstantanya dengan 1,64. Nah, itu adalah dengan menggunakan cara statistik. Nah, selanjutnya ini adalah cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini adalah cara persentil. Kalau cara persentil ini bisa kita cari dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, jadi nanti di Microsoft Excel kita tinggal tuliskan saja rumusnya. Berarti sama dengan persentil, kemudian kita tinggal tarik range-nya atau tinggal kita masukkan data yang kita miliki. Nah, kalau misalnya kita mau mencari nilai Q80, maka tinggal kita masukkan 0,2. Kalau misalnya Q90, maka dimasukkan nilainya, nilai persentilnya ini adalah 0,1. Sedangkan kalau misalnya 95, persentilnya adalah 0,05. Nah, ini adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai debit andalan. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai ketersediaan air. Jadi ketersediaan air ini dinyatakan dalam debit andalan, di mana debit andalan ini tergantung atau sesuai dengan disesuaikan dengan tujuan atau disesuaikan dengan fungsinya. Kalau misalnya dia untuk air irigasi, debit andalannya berarti 80%. Kalau misalnya dia untuk kebutuhan air baku, maka debit andalannya adalah 90%. Sedangkan untuk yang pemeliharaan sungai, tadi nilai debit andalannya adalah 90%. Nah, untuk cara mencari debit andalannya, tadi kan ada caranya ya, bisa dengan menggunakan metode Weibull atau bisa dengan cara statistik dan juga dengan menggunakan cara persentil. Nah, kalau tadi itu adalah untuk menghitung nilai ketersediaan air, maka yang selanjutnya ini adalah perhitungan kebutuhan air. Nah, perhitungan kebutuhan air ini tergantung dari penggunaannya. Apakah untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau untuk kebutuhan air baku, atau misalnya untuk kebutuhan irigasi, kebutuhan perkotaan, industri, ternak, perikanan, energi, transportasi, wisata, atau justru malah untuk aliran pemeliharaan sungai. Nah, untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau air baku atau air rumah tangga untuk perkotaan dan juga industri, ini dasar perhitungannya berdasarkan Pedoman Perencanaan Sumber Daya Air untuk wilayah sungai tahun 2004.
dengan kriterianya masing-masing di sini bisa dilihat. Kalau misalnya bentuknya wilayahnya itu berupa wilayah kota di mana jumlah penduduknya lebih dari 1 juta, maka kebutuhannya untuk setiap orang itu diasumsikan nilainya adalah 150 liter orang per hari. Nah, kemudian kalau misalnya kotanya itu adalah kota kecil, maka kebutuhan airnya ini kita masukkan nilainya adalah 120 liter orang per hari. Sedangkan kalau misalnya wilayahnya itu adalah wilayah pedesaan, nah ini kebutuhan airnya lebih sedikit lagi. Nah, di sini kita tetapkan nilai kebutuhan airnya adalah 80 liter orang per hari. Nah, selain kita menetapkan kebutuhan air untuk orang per hari ini, berdasarkan orang per hari ini, kita juga tetapkan nilai HGA atau nilai kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, minimal nilai RPPHGA ini minimal nilainya adalah 60 liter per orang per hari. Nah, kalau tadi itu adalah kriteria-kriterianya, sekarang inputnya. Inputnya apa saja? Nah, yang pertama inputnya adalah jumlah penduduk di wilayah sungai tersebut, gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini juga sebenarnya masih berkaitan dengan jumlah penduduk. Kita juga harus tahu data penduduk di provinsi dan juga kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya nanti perlu di-overlay, kabupaten mana yang termasuk ke dalam wilayah sungai tersebut. Karena kan di sini perhitungannya berdasarkan wilayah sungai ya, atau DAS, di mana DAS ini biasanya tidak terdiri dari satu daerah administratif saja, tapi terdiri dari beberapa daerah administratif. Contoh misalnya di wilayah Sukabumi ya, kampung halaman saya, itu misalnya kita punya DAS, DAS-nya itu namanya adalah DAS Cicati. Nah, DAS Cicati itu bukan hanya wilayah Sukabumi Kota saja, tapi mencakup wilayah Sukabumi Kota dan juga wilayah Sukabumi Kabupaten, bagian kabupaten. Jadi kan kalau secara administratif mah kota sama kabupaten teh beda ya wilayahnya, tapi kalau misalnya kita lihat secara wilayah sungai, nah kabupaten sama kota itu berada pada satu wilayah sungai, gitu. Jadi makanya perlu di-overlay kabupaten mana yang masuk ke dalam wilayah sungai tersebut, karena ya tadi yang namanya DAS atau wilayah sungai itu biasanya tidak hanya terdiri dari satu wilayah administratif saja. Nah, itu adalah perhitungan kebutuhan air rumah tangga di perkotaan. Kalau tadi itu adalah perhitungan air rumah tangga, selanjutnya ini adalah perhitungan kebutuhan air industri. Nah, jadi kalau perhitungan air industri ini tergantung dari jenis industrinya karena industri apa? Karena kan satu jenis industri itu berbeda dengan jenis industri yang lainnya gitu. Kayak misalnya kita punya industrinya itu adalah industri pembuatan makanan kayak tahu atau tempe. Nah, itu kan kebutuhan airnya akan berbeda dengan kalau misalnya kita punya industrinya itu adalah industri tas gitu. Nah, kan kebutuhan airnya juga beda. Jadi makanya kebutuhan air ini salah satu faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah jenis industrinya. Kemudian yang kedua ini adalah jumlah pekerjanya. Karena kan makin banyak jumlah pekerja berarti kan kebutuhan air juga akan semakin besar gitu. Sedangkan kalau misalnya jumlah pekerjanya itu sedikit, maka jumlah kebutuhan airnya juga akan sedikit. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada informasi mengenai jenis industri, nah kita bisa tentukan bahwa kita perkirakan kebutuhan airnya adalah 1 liter per second per hari. Nah, itu adalah perhitungan kebutuhan air industri. Selanjutnya, perhitungan kebutuhan air irigasi. Nah, ini cukup kompleks kalau perhitungan kebutuhan air irigasi. Nah, untuk menghitung kebutuhan air irigasi ini ada dasar pedomannya. Pedomannya adalah dari perencanaan irigasi KP1. Jadi, irigasi itu macam-macam. KP-nya itu ada dari KP1 sampai KP7 kalau nggak salah. Di mana KP1 ini itu mengatur pedoman perhitungan perencanaan irigasi. Nah, caranya biasanya kalau menghitung kebutuhan air irigasi, kita bisa hitung dengan menggunakan Excel. Tapi ada lagi software yang sebenarnya untuk menghitung kebutuhan air irigasi.
Nama software-nya itu adalah CropWatt. Nah, kalau di CropWatt itu nanti kita tinggal masukkan saja data-data klimatologinya gitu. Jadi nanti langsung keluar kira-kira kebutuhan air pada daerah irigasi tersebut itu nilainya berapa. Nah, kalau kita hitung dengan menggunakan Microsoft Excel, input yang harus kita masukkan yang pertama itu adalah luas daerah irigasinya. Kemudian yang kedua adalah pola dan jadwal tanam. Jadi dalam satu tahun itu pola dan jadwal tanamnya seperti apa? Apakah misalnya polanya itu adalah padi atau bisa juga pola tanamnya itu adalah padi, palawija padi dan lain sebagainya lah. Di apa disesuaikan dengan ya salah satu pertimbangannya adalah ketersediaan air di daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya selain pola dan juga jadwal tanam ini masukannya itu adalah hujan efektif. Hujan efektif berarti kita juga harus masukkan data hujan di daerah tersebut, kemudian perkolasinya. Selain itu juga kita harus tentukan juga sistem golongannya, sama yang terakhir adalah efisiensi saluran irigasinya. Nah, ini adalah beberapa masukan yang harus kita ketahui sebelum kita menghitung kebutuhan air irigasi pada suatu daerah irigasi. Nah, kalau tadi itu adalah kebutuhan air irigasi, selanjutnya adalah kebutuhan air untuk ternak. Jadi kalau misalnya untuk ternak ini kriterianya ini disesuaikan berdasarkan ukuran ternaknya. Ada ternak ukuran besar, ada ternak ukuran kecil, kemudian ada ternak jenis unggas. Yang mana masing-masingnya itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kayak ternak besar ini kan kebutuhan airnya adalah 40 liter per ekor per hari. Kemudian kalau misalnya ternaknya itu adalah ternak kecil, maka kebutuhan airnya adalah 5 liter per ekor per hari. Kemudian kalau unggas ini kan karena unggas badannya kecil ya, jadi kebutuhan airnya juga lebih kecil lagi. Nah, kalau unggas kebutuhan airnya hanya 0,6 liter per ekor per hari. Nah, kalau tadi itu adalah kriterianya, kalau inputnya apa saja, ya inputnya adalah jumlah ternaknya, berapa jumlah ternak besarnya, berapa jumlah ternak kecilnya, dan juga berapakah jumlah unggasnya di daerah tersebut. Nah, itu adalah perhitungan kebutuhan air untuk ternak. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan air untuk perikanan. Jadi kalau misalnya untuk perikanan ini kriterianya adalah 7 mm per hari per hektar. Nah, jadi ini berdasarkan luasan. Nah, maka inputnya atau masukannya adalah luas kolam atau luas tambak yang ada di daerah tersebut. Nah, nanti si luas yang tadi itu kita tinggal kalikan dengan 7 mm per hari per hektar ini. Nah, ini adalah perhitungan kebutuhan air perikanan. Nah, yang terakhir ini adalah aliran pemeliharaan sungai. Jadi kalau pemeliharaan sungai ini sudah diatur di PP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, di mana perlindungan aliran pemeliharaan sungai ini ditujukan untuk menjaga ekosistem sungai, mulai dari hulu sampai dengan muara sungai. Jadi tujuan dari pemeliharaan sungai ini yang utama itu adalah untuk menjaga ekosistem sungai, dimulai dari hulu sampai dengan muara. Nah, dilakukan pemeliharaan sungai ini adalah untuk mengendalikan ketersediaan debit andalan senilai 95%. Nah, dalam hal debit andalan 95% ini tidak tercapai, kalau misalnya ternyata si debit andalannya 95% ini tidak tercapai, maka si pengelola sumber daya air ini harus mengendalikan pemakaian air di hulu. Jadi si pemakaian air di hulunya ini harus dikendalikan atau harus diatur agar debit andalan 95%-nya ini bisa dicapai. Nah, dengan fluktuasi Ki 95% dalam setahun, maka untuk setiap bulan ini kita gunakan Ki 95% pada periode bulan atau tengah bulanan atau 10 harian tersebut. Jadi sebenarnya kalau nilai debit andalan itu biasanya tuh jarang kalau misalnya kita hitung secara bulanan. Biasanya kalau misalnya debit andalan itu kita hitung per 2 minggu atau per setengah bulan gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada neraca air berdasarkan surat edaran Dirjen SDA 2012. Jadi neraca air itu apa? Neraca air itu adalah perbandingan antara kebutuhan dan juga ketersediaan gitu.
Jadi jangan sampai si neracanya ini defisit atau neracanya ini adalah minus. Nah, ini ada formnya, form 01, form A01 ini adalah berisi rincian penggunaan air. Jadi nanti akan diinventarisasi semua penggunaan airnya dengan dan tanpa SIPA. SIPA itu adalah sistem izin penggunaan air kalau saya tidak salah. Kemudian ada form 02. Form nomor 2 ini adalah rencana neraca airnya, di mana pada form 02 ini yang pertama ini adalah ketersediaan air, jadi data ketersediaan airnya atau debit andalannya. Kemudian yang kedua adalah nilai kebutuhan airnya, baik itu kebutuhan air dari rumah tangga, irigasi, perikanan, maupun pemeliharaan sungai. Dan yang terakhir baru nilai neraca airnya, di mana neraca air ini itu bisa kita hitung atau nilainya sama dengan selisih dari ketersediaan dikurangi dengan kebutuhan. Nah, ini adalah form untuk rincian penggunaan air, bentuknya seperti ini. Jadi tadi kan ya disebutkan kategori penggunaannya untuk apa, kemudian lokasinya di mana, dan penggunaannya untuk apa, apakah ada SIPA-nya atau tidak. Kalau misalnya ada SIPA-nya atau izin penggunaan airnya, maka ya tinggal dituliskan. Kalau misalnya tidak, ya tetap harus dituliskan, tapi SIPA-nya ya tinggal di strip atau dikosongkan gitu. Nah, ini adalah form untuk rincian penggunaan air. Selanjutnya, ini adalah contoh form 02. Nah, ini adalah form rencana neraca air. Jadi, yang nomor 1 ini adalah nilai ketersediaan airnya. Nah, di sini juga ya bisa terlihat bahwa kalau menghitung ketersediaan neraca air itu biasanya dilakukan per setengah bulan, bukan dilakukan per bulan. Makanya di sini ada Januari 1, Januari 2. Maksudnya Januari 1 itu adalah Januari tengah bulan pertama, dan ini adalah Januari tengah bulan kedua, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Nah, masing-masing per setengah bulan ini kita masukkan nilai debit andalannya, karena di sini kita mau mau penggunaan airnya itu salah satunya adalah ini debit andalannya kita masukkan nilainya adalah 80%. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan untuk kebutuhan airnya. Kebutuhan airnya digunakan untuk apa saja. Nah, misalnya di sini kebutuhan airnya digunakan yang pertama adalah untuk RKI itu berarti kan untuk rumah tangga, dan yang kedua adalah untuk pemeliharaan sungai. Nah, ini nanti tinggal dijumlahkan. Maka di sini total kebutuhan airnya adalah 0,5. Nah, setelah itu kita tinggal cari nilai neracanya. Neracanya tinggal mengurangi antara ketersediaan dikurangi dengan kebutuhan. Nah, di sini ini adalah nilai neraca airnya untuk Sungai Sulawesi 2. Nah, ini nilai neracanya. Nah, ternyata kan tidak ada yang nilainya minus ya, nilainya plus semua. Berarti kondisinya ini adalah kondisi surplus semua. Berarti tidak kekurangan air di wilayah sungai tersebut. Nah, kalau tadi itu adalah form A02. Nah, ini kalau misalnya kita gambarkan ke dalam bentuk grafik. Jadi kalau digambarkan ke dalam bentuk grafik itu nanti bentuknya akan seperti ini. Ini itu adalah debit air yang tersedia atau nilai ketersediaan airnya, sedangkan yang di bawah ini yang diagram batang ini menunjukkan nilai kebutuhan airnya. Nah, kalau misalnya posisinya seperti ini, jadi nilai kebutuhan air masih berada di bawah ketersediaan air, maka ya tadi posisinya adalah surplus. Yang berbahaya adalah kalau misalnya si diagram batang ini posisinya sudah berada di luar dari grafik yang warna biru ini. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, dia sudah berada pada kondisi defisit atau sudah berada pada kondisi kekurangan air. Nah, contohnya misalnya ini ada satu sungai utama, sungainya namanya adalah Sungai Paguyaman, di mana di Sungai Paguyaman ini terdapat beberapa titik kan ada sungai. Kalau di das yang kemarin kalian buat itu kan ada satu sungai utama, kemudian ada anak-anak sungainya. Nah, ini juga bagian dari anak-anak sungainya, gitu. Nah, masing-masing titik ini bisa kita lihat nih
misalnya di titik Q2 ini ada Bendung Paguyaman. Nah, di Bendung Paguyaman ini adalah yang hijau itu adalah grafik ketersediaan airnya, sedangkan untuk diagram batang yang di bawahnya itu adalah grafik kebutuhan airnya. Nah, di Bendung Paguyaman di sini nilai ketersediaan air nilainya masih lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan air, maka kondisinya yang masih aman gitu. Nah, kemudian yang harus kita waspadai itu untuk di Bendung Mutilango. Nah, di sini ada kondisi di mana debit yang tersedia atau air yang tersedia ini tidak bisa memenuhi kebutuhan air untuk beberapa waktu atau untuk beberapa periode. Nah, ini kan dia diagram batangnya sudah ada di atas ya. Nah, berarti di sini di bulan-bulan ini akan terjadi kekurangan air di daerah tersebut gitu. Jadi nanti balai wilayah sungainya ini harus mengusahakan bagaimana caranya supaya pada bulan-bulan tersebut itu jangan sampai airnya mengalami defisit gitu. Bagaimana caranya harus si air yang tersedia ini harus bisa memenuhi kebutuhan air di daerah tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya tadi kan sudah disebutkan. Yang pertama adalah dengan menampung air atau membuat tampungan air, kedua dengan mensuplesi atau menyadap dari sungai lain, atau yang ketiga bisa juga caranya adalah dengan melakukan konservasi supaya di daerah tersebut laju infiltrasinya akan naik. Kalau infiltrasi naik, maka kan cadangan air yang ada di daerah tersebut juga akan besar gitu. Sudah, itu adalah materi kita tentang neraca air atau apa tadi namanya? Saya lupa. Keseimbangan air, water balance. Kemudian di sini ada format laporannya untuk tugas besar. Jadi entah Bapak sudah bilang ke kalian atau belum, rencananya untuk UAS itu akan dilaksanakan tanggal 13 dan untuk pengumpulan tugas besar itu pada tanggal 20 kalau tidak salah. Untuk format laporan tugas besarnya mengikuti format yang ini. Jadi ada cover, di mana covernya itu warnanya adalah warna biru langit, terus ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar gambar, daftar tabel, terus ada daftar lampiran, bab satunya itu adalah pendahuluan, kemudian bab 2-nya adalah data perhitungan hidrologi, bab 3-nya analisis curah hujan bencana, bab 4 analisis debit banjir rencana, dan bab 5 adalah analisis keseimbangan air. Tapi nanti untuk keseimbangan air kan kalian tidak menghitung sampai keseimbangan air. Karena tidak menghitung sampai keseimbangan air, jadinya untuk keseimbangan air kalau nggak salah cuman teori-teorinya aja tentang keseimbangan air, kayak analisis ketersediaan air itu seperti apa, analisis kebutuhan air itu seperti apa, kemudian analisis keseimbangan airnya seperti apa. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya. Boleh. Untuk kertasnya itu dia tuh beda ya Bu sama kertas yang biasa, itu gimana ya Bu? Beda sama kertas biasa gimana sih? Ya maksudnya soalnya waktu itu kata Bapak dia tuh katanya kertasnya lebih tebal gitu. Buat apa? Buat Laporannya Bu. covernya meureun. Oh, cover. Oke, covernya. Kalau laporannya mah kertasnya kertas biasa aja. Oke Bu. Contoh laporan yang udah di cover. Ya, nanti saya cari lah ya. Belum tahu, tapi UASnya pasti luring di sini.
ya nanti pasti disampaikan lah ininya apa namanya ketentuannya seperti apa. Ada lagi? Kalau tidak ada, paling kita absen dulu lah ya, biar nggak lupa.